Selamat siang, teman-teman semua. Mungkin saya terbantu nih karena kita sesi ketiga, saya terbantu banyak dengan panelis-panelis sebelumnya di mana sebagian dari materi yang saya siapkan ini sudah dibahas dalam sesi satu maupun sesi dua, terutama tadi dari presentasinya Prof. Supanca, kemudian dari Mbak Tia juga, dan terakhir dari Pak Sugianto. Mungkin kita bisa mulai dari sekarang. Nah, overview-nya nih, gimana sih ini dari sisi telekomunikasi, khusus dari Telkom sektor itu proses yang di proses pemrosesan data pribadi kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari bidang lainnya. eh, Kita mengumpulkan mulai dari personal data customer, kemudian juga menyangkut data logs dari masing-masing customer. Kalau ada WA, kalau ada text message juga itu dikirimkan melalui telekomunikasi. Kemudian kalau misalnya memberikan jasa dalam bentuk internet dan data usage, itu juga data usage-nya, ada browsing historinya, cookies-nya. Ini informasi yang sangat banyak ya, sehari itu satu orang bisa dapat ratusan apa namanya laman yang sudah diakses. Nah, data-data ini teman-teman bisa bisa mengidentifikasi individual. Bagaimana movement mereka, tracking their movement, dan juga monitor their communication activities. Nah, itu dari sisi telekomunikasi. Next slide. Ini pentingnya data privacy dalam telkom sektor. Dalam ini karena saya dari sisi legal ya, bicaranya dari sisi undang-undang telekomunikasi dan undang-undang PDP. Ini secara high level aja. Next slide. Bagaimana sih personal data protection di Undang-Undang Telekomunikasi tahun 99? Berikutnya. Nah, dalam Undang-Undang Telekomunikasi itu yang saya highlight adalah pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi yang pada prinsipnya itu sama seperti pasal 25 dari GDPR atau General Data Protection Regulation. Ini yang dikenal dengan design by concept. Nah, apa design by concept prinsipal ini di Undang-Undang Telekomunikasi ada dua. Pelaksanaan telekomunikasi dilakukan dengan salah duanya bukan salah satunya ya. Yang pertama adalah prinsip legal certainty, kemudian prinsip security. Ini nanti mungkin kalau nggak salah nanti materi ini bisa dibagikan ya, teman-teman bisa baca ulang karena ini hanya refreshing aja. Next slide. Nah, kemudian artikel 7, pasal 7. Nih, dalam pengoperasian telekomunikasi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya, ini dua hal aja yang saya highlight, yaitu yang pertama, mengantisipasi perkembangan teknologi dan kemajuan secara global. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan prinsip perlindungan data pribadi itu kan kita semua, hampir semua negara itu berkiblat ke GDPR yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan global demands. Kemudian yang kedua adalah aspek profesionalisme dan akuntability. Next slide. Gimana kalau personal data protection dari sisi Undang-Undang PDP sendiri? Nah, ini yang tadi sudah banyak dibahas oleh para panelis sebelumnya. Oke, bisa kita lihat berikutnya. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah section 6, yaitu kewajiban data controller, di mana eh, apa perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu merupakan data controller dari para pelanggannya. Yang yang ingin saya highlight di sini adalah basisnya, basis dari pemrosesan data. Untuk di semua bidang, bukan hanya di telco saja, itu harus diperlukan explicit consent, baik itu secara tertulis maupun terekam atau recorded dalam bentuk elektronik maupun non elektronik. Nah, dan dalam pengumpulan konsen tersebut harus disebutkan tujuannya untuk apa. Jadi kalau ada satu tujuan atau dua tujuan atau tiga tujuan itu pelanggan atau customer harus diberitahukan. Kemudian yang kedua, data controller. Saya sebutnya data controller karena di dalam undang-undang bahasanya adalah apa namanya data controller ya. Jadi mau ini dipakai di bidang FSI atau mau di bidang kesehatan atau di bidang telekomunikasi itu sama aja. Ini harus memberikan informasi apa sih yang harus diberitahukan kepada subjek data pribadi, yaitu tujuan pemrosesan, kemudian legalitasnya, terus tipenya, yang proses yang personal data yang dikumpulkan tuh apa aja sih gitu. Kemudian berapa lama nih?
personal data itu akan diretensi. Kemudian detail dari informasi yang dikumpulkan, kemudian processing periodnya berapa lama, dan yang terakhir hak-hak dari subjek data pribadi tersebut. Nah, yang terakhir di sini yang mau saya highlight dari section 6 adalah harus ada personal data protection impact assessment yang tadi sudah disebutkan sebelumnya kalau nggak salah tadi oleh Pak Sugianto, untuk apa? Untuk processing yang high risk. Contohnya nih high risk ya, itu ada large scale personal data processing atau penggunaan teknologi baru. Kalau kita jadi perusahaan telekomunikasi itu, sebelum mereka menggunakan teknologi baru yang terkait dengan pemrosesan personal data, itu harus ada personal data impact assessment-nya dulu. Next slide. Next slide. Oke. Secara umum, perlindungan data pribadi itu sebenarnya stemming dari information security. Jadi kurang lebih sama. Caranya seperti apa? Jadi perlindungannya adalah kita sebutnya CIA ini ya. Yang pertama itu confidentiality, kemudian I-nya itu integrity, dan yang ketiga availability. Jadi perlindungan data pribadi pada prinsipnya dilakukan untuk harus memastikan bahwa informasi data pribadi yang dikumpulkan itu diprotek atau dilindungi dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah. Nah, kalau integritas itu untuk memastikan bahwa personal data atau personal information itu akurat dan lengkap. Yang terakhir, tentunya kalau sudah dikumpulkan, nanti subjek data pribadi dapat mengakses ketika dibutuhkan. Next slide. Nah, ini kalau kita lihat dari Undang-Undang PDP yang baru, saya mau highlight pasal 53, mana ada kebutuhan untuk data protection officer. Ini terkait dengan subjek kita, topik kita dalam sesi ini yaitu telekomunikasi. Nah, data controller dan data processor harus, ini bahasanya itu harus menyediakan, harus ada dedicated officer yang akan melakukan personal data protection, kegiatan personal data protection kalau bidang usahanya itu pertama memproses personal data untuk apa namanya layanan umum, atau itu kegiatan utamanya adalah dia melakukan pengawasan secara surveillance ya, systematic surveillance pada personal data dalam skala besar. Judulnya di dalam Undang-Undang Data Pribadi adalah skala besar. Dan core activities-nya dalam skala besar tersebut spesifik terhadap personal data atau data pribadi yang terkait dengan criminal activities. Jadi kalau telekomunikasi ini mungkin masuknya yang kedua ya, core activities-nya itu dalam large scale. Karena pengguna dari jasa telekomunikasi tentunya sudah ratusan atau ribuan bahkan. Kemudian si eh, apa namanya fungsi DPO atau Data Protection Officer ini menurut undang-undang boleh dilakukan oleh internal maupun oleh eksternal. Jadi diassign terhadap diassign kepada suatu lembaga tertentu yang memang dia dedicated menyediakan jasa layanan Data Protection Officer. Next slide. Selanjutnya, perlindungan untuk Data Protection Officer sendiri juga diatur dalam pasal 54. Fungsinya apa sih DPO itu? Nah, di sini mungkin teman-teman bisa baca dalam undang-undang. Fungsinya ada beberapa. Ini yang intinya adalah informing, providing gitu ya. Kalau ada pemrosesan terkait kita nih pemrosesannya sudah comply belum dengan undang-undang gitu. Sudah sesuai belum? Kemudian juga memonitor, memastikan compliance itu sesuai dengan kebijakannya, kemudian saran-saran, memberikan saran kepada manajemen apa yang harus dilakukan kalau ada impact nanti, dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi atau bertindak bukan atau sorry, berkoordinasi dan bertindak sebagai contact person kalau kalau terjadi apa namanya hal-hal yang terkait dengan pemrosesan dan data yang perlu diketahui oleh subjek dari personal data tersebut. Next slide. Next slide, Mbak. Di sini ada sanksinya juga tentunya dalam undang-undang. Di pasal 57 ada administrative sanction. Kalau nggak punya DPO, sanksinya apa sih? Yang pertama tertulis. Kemudian ada penghentian sementara
untuk proses. Jadi tidak boleh di-freeze nih pemrosesan data pribadinya. Atau bisa diputuskan juga dihapus, personal data tersebut dihapus atau dihancurkan, di-destroy. Dan yang ini harus yang paling ditakuti oleh apa namanya prosesor data pribadi atau data controller atau data processor adalah administrative sanctionnya ini maksimum 2% dari annual revenue of each violation. Bayangkan teman-teman kalau misalnya ini perusahaan sebesar Smartfren di sini yang apa revenue-nya cukup tinggi, kemudian terjadi kebocoran data pribadi karena memang fungsi DPO-nya tidak terjalankan dengan baik, itu resikonya adalah 2% dari revenue, bukan dari profit ya, dari revenue. Jadi that's why di dunia telekomunikasi sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi baik menurut undang-undang maupun tadi kalau dari pakai bahasanya Pak Sugianto sebelumnya adalah menerapkan sertifikasi atau standarisasi internasional di bidang security. Baik itu standarisasi ISO 27001, NIST dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah assign satu orang atau satu kelompok, biasanya ada satu divisi tertentu ya yang akan melaksanakan fungsi dari DPO ini sendiri. Next slide. Nah, gimana nih dengan connecting with confidence? Berikutnya. Nah, perusahaan telekomunikasi harus, nih judulnya harus ya, mengimplementasikan appropriate security measures. Tadi sebagian besar sudah dijelaskan dengan sangat baik dalam presentasinya Pak Sugianto, mulai dari awal sampai akhir end to end itu sudah ada. Kemudian menunjuk atau mengangkat satu orang atau satu divisi, biasanya sih satu divisi ya, data protection officer. Kemudian juga menerapkan mengimplementasikan data protection policy yang sesuai dengan ya kalau di Indonesia saat ini Undang-Undang PDP dan nanti aturan-aturan turunannya. Oke, next slide. Nah, itu key takeaways-nya, sorry yang halaman sebelumnya tadi mungkin bisa kembali Mbak Nita ya. Ini key takeaways dari presentasi saya hari ini.